Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Matt Ghazali. Dan kali ini kita akan membahas masalah lanjutan daripada tema fungsi multivariable di dalam turunan parsil. Yang kita bahas sekarang adalah masalah maksimum dan minimum dari fungsi dua variabel bebas Z sampai dengan Fx, Y. Dan materi di sini dari slide ini saya susun dari dua referensi utama, yaitu Mathematics with Application in the Management, Naturals and Social Science, edisi 311 karangan Margaret Elias dan kawan-kawan, dan kedua adalah Calculus for Business, Economic and Social and Life Science karangan Lawrence Hoffman and Gerard Bradley, penerbitnya pada McGraw-Hill. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita mulai sekarang materi kita terkait dengan masalah maksimum minimum, tetapi pada fungsi dua variabel bebas. Seperti apa itu? Kita ketahui bersama bahwa pada fungsi satu variabel bebas, y(fx), nilai maksimum atau minimum itu biasa terjadi ketika kita turunkan dx dan dibuat 0. Kan itu. Nah, nilai x yang memenuhi dx beri 0 itu adalah kita namakan titik stasioner atau titik kritis. Dinamakan titik stasioner atau titik kritis daripada fungsi, kan begitu. Nah, misalnya kita punya titik kritisnya adalah pada persamaan dx kemudian 4x tambah 8y yang kita sama dengan 0, maka jawabannya nilai x-nya adalah negatif 2, karena 4 kali min 2 tambah 8 adalah 0. Nah, jadi min 2 satu-satunya titik kritis. Kemudian bila persamaan turunan yang kita sama dengan 0 itu membentuk persamaan kuadrat, ya biasanya mungkin kita akan memiliki dua buah titik kritis, x1 negatif 1 dan x2 adalah negatif 3. Jadi di sini ada dua titik kritis yang memenuhi persamaan kuadrat ini. Nah, jadi dari dua titik kritis ini, kita misalnya mau mengetahui mana dari dua titik tadi yang membuat fx bernilai maksimum atau minimum. Bagaimana caranya? Seperti di kalkulus satu variabel, kita selidiki karakteristik daripada turunan keduanya, dan kita uji apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 0. Memang bagian teoritisnya tidak saya sampaikan di sini. Ini adalah hal yang teknis saja. Nah, ide yang sama juga berlaku juga pada saat kita mencari titik stasioner dari fungsi dua variabel bebas Z sama dengan Fx. Maka yang kita lakukan adalah menurunkan fungsi itu. Cari turunan parsial terhadap X dan cari turunan parsial terhadap Y, dan kedua-duanya kita samakan dengan 0. Sama saja ya. Lalu selesaikan dua persamaan ini 0, ini 0, secara simultan atau eliminasi, begitu, maka kita akan memperoleh titik stasionernya dalam bentuk pasangan X dan Y, yaitu dalam bentuk koordinat. Nah, mari kita perhatikan gambar fungsi. Misalnya ada fungsi dua variabel bebas Z sama dengan Fx, Y ini. Di sini kita lihat adalah nilai maksimum relatif, dan ini adalah nilai minimum dari kurva itu, relatif juga. Di dalam domain di bidang XY di lantai ini, titik A, B itu memberikan nilai Z yang tertinggi secara relatif. Kemudian titik Q pada bidang XY, yaitu CD, memberikan nilai kurva ruang yang terendah atau nilai minimum. Nah, dua titik ini yaitu P dan Q yang terletak pada bidang XY dengan koordinat A, B, itulah yang dinamakan titik stasioner, yaitu titik yang membuat fungsi bernilai maksimum atau minimum. Kita lanjutkan. Biasanya karena kita membuat 0, karena garis singgungnya mendatar. Dari garis singgung itu gradien datar, maka turunannya gradiennya 0, dan gradien itu kita artikan turunan kan kemarin. Nah, ini dari buku yang sama ya. Nah, ini contoh kurva ruang. Di titik maksimum, ini arah tangentnya kedua-duanya horizontal yang kita samakan dengan 0. Titik pada bidang XY pada domain ini dinamakan titik stasionernya ya. Tapi stasioner ini pembuat apa? Maksimum, karena ini adalah titik tertinggi. Kita lanjutkan. Nah,
Kaidah untuk mencari titik stasioner yaitu dengan turunan parsialnya kita samakan dengan 0. Contoh, bagaimana kita mendapatkan titik stasioner dari fungsi dua variabel yang persamaannya seperti ini, 2x kuadrat dan seterusnya. Jawabannya pertama, langkah 1, cari turunan parsial terhadap x, fx. Turunkan terhadap x, turunannya 4x. Ini dia. Turunkan terhadap x, turunan xy adalah tinggal y. Turunan 7y, 0. Turunan y kuadrat juga 0, karena kita turunan parsial terhadap x, maka y dianggap konstanta. Hasilnya ini. Kita samakan dengan 0, dapat persamaan 1. Demikian juga kita turunkan secara parsial terhadap y, kita peroleh persamaan kedua dan samakan dengan 0. Kita tata ulang persamaan pertama dan kedua. Persamaan kedua kita bisa pindah ruas dan seterusnya. Lalu persamaan kedua ini kita kalikan dengan 4 ya, supaya x 4x dan ini min 4x kalau kita tambah jadi hilang. Ya, ini kan di sini masih min x ya, samakan koefisien. Maka penyelesaiannya kita peroleh y-nya 4 dan x-nya sama dengan 1. Kalau dapat y sama dengan 4, masukkan saja ke sini. Y-nya 4. 4x kurang 4 sama dengan 0, maka x-nya dapat 1. Maka titiknya dapat 1,4. Itulah namanya titik stasioner. Demikian. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah titik stasioner 1,4 yang kita peroleh ini membuat fungsi fxy itu bernilai maksimum atau minimum? Nah, ini bisa dijawab dengan menguji turunan parsial kedua dengan aturannya seperti ini. Nah, ini dari buku referensi Mathematics with Application in the Management, Natural and Social Science, edisi 13 karangan Margaret Lyles dan kawan-kawan. Jadi ini adalah kriteria untuk mengetes ada tidaknya lokal ekstrim, maksimum atau minimum. Jadi suppose misalkan fxy adalah fungsi sedemikian rupa turunan kedua parsial terhadap x dan turunan parsial kedua terhadap y dan turunan parsial kedua terhadap x dan y semuanya ada. Dan misalkan titik stasionernya adalah A, B, titik kritis, ya, di mana kita cari turunan parsial di A, B itu kita samakan dengan 0, di Y juga samakan dengan 0, dan kita misalkan mendefinisikan suatu variabel M, yang mana M itu diperoleh dari persamaan ini, yaitu kalikan turunan parsial kedua terhadap X, dikali turunan parsial kedua terhadap Y, pada titik A, B itu, nanti dikurang dengan turunan parsial kedua dari xy, fxy, ya, yang juga kalian kuadratkan, lalu dikurang. Nah, jika nilai M yang kita peroleh di sini akibat hasil ini lebih dari 0, dan nilai turunan parsial kedua terhadap x itu kecil dari 0, maka dia adalah lokal minimum. Tetapi jika F-nya, M-nya akibat hasil perhitungan itu lebih dari 0, dan jika turunan parsial keduanya juga lebih dari 0, maka F itu memiliki lokal minimum di titik stasioner A, B. Dan jika M-nya kurang dari 0, tetapi maka asal kurang dari 0 ya, kita nggak cek lagi apakah turunan kedua terhadap X lebih besar atau kecil 0, maka dia adalah titik plana atau saddle point. Tetapi jika M-nya sama dengan 0, tidak ada informasi yang bisa kita simpulkan tentang statusnya, apakah maksimum, minimum, atau titik plana. Nah, diagram yang tadi, tulisan yang tadi, ini dapat dipersingkat menjadi lebih simpel dan sederhana dengan membuat diagram seperti ini. Nah, ini ada kalau M-nya lebih dari 0 dan turunan parsial kedua terhadap X-nya itu kurang dari 0, jadi apa? Kesimpulannya apa? Kan gitu ya. Apa kesimpulan yang bisa kita katakan? Nah, kesimpulannya dia maksimum lokal. Tetapi jika M lebih dari 0 dan turunan parsial kedua terhadap X lebih dari 0, maka dia lokal minimum. Tetapi jika M sama dengan 0, tidak ada informasi, nggak tahu maksimum atau minimum. Dan andaikan nilai M-nya kita peroleh kurang dari 0, langsung simpulkan dia titik saddle atau titik plana. Ini diagram yang memudahkan kita untuk bekerja. Jadi tadi, karena fungsinya adalah 2x kuadrat kurang xy, ini fungsinya ya, kurang 7y, kurang y kuadrat, ya. Tadi karena fungsinya itu, dan kita juga telah mengetahui dan menurunkan secara parsial, turunan parsial terhadap x yang 4x kurang y, turunan parsial terhadap y adalah ini, maka turunan kedua terhadap x adalah 4, karena turunan 4x 4, turunan y-nya 0. Dan turunan parsial kedua terhadap y menghasilkan 2, karena ini jadi 0, ini jadi 0. Dan turunan parsial terhadap x lalu terhadap y,
Ya, pertama ya ini, kita turunkan terhadap X. Lalu kalau diturunkan terhadap Y, maka ini dianggap konstanta, tinggal min 1. Nah, ini dia. Maka nilai dari fxx turunan kedua parsial itu yaitu 4, itu lebih dari 0. Kemudian nilai M yang diperoleh dengan mengalihkan nilai turunan parsial kedua terhadap X dikali turunan parsial kedua terhadap Y, dikali kuadrat dari turunan parsial terhadap X dan terhadap Y, hasilnya tadi karena fxx itu 4, FY 2 dikalikan ini 2 kali 4, dikurang fxy-nya min 1, dikuadratin, hasilnya 7. Apa itu? Nilai M-nya seperti pada diagram ini, 7 dan 7 itu lebih dari 0. Kemudian kita cek lagi, apakah turunan kedua terhadap X itu positif? Ya, 4 ini. Maka karena dia positif, dia kan positif, lebih dari 0. Kemudian dia M-nya lebih dari 0, maka titik yang kita maksud adalah titik minimum lokal. Jadi titik berapa tadi? 1,4 itu adalah titik minimum lokal dari soal kita. Kesimpulannya seperti itu. Nah, maaf, jadi 1,4 adalah titik stationer minimum. Nah, kemudian, jadi nilai minimumnya berapa? Ya, nilai minimum dari fungsi Z ini, dalam soal kita tadi, diperoleh dengan memasukkan titik stationer X1 dan Y-nya 4 ke dalam fungsi ini. Ganti X dengan 1 dan ganti Y dengan 4, kita peroleh nilai Z akan bernilai min 14. Minimum itu terjadi bila apa? Bila XY-nya adalah 1,4. Jadi itulah membuat nilai minimumnya dan dengan harga minimum min 14, walaupun tidak kita gambarkan. Nah, tetapi kalau kita gambarkan dengan Wolfram Alpha, aplikasi Wolfram Alpha, Anda bisa cek di internet, hasilnya akan ada di sekitaran ini. Inilah dia titik minimum dari Z dan min 14 terjadi saat X-nya sama dengan 1, ini X, 1 di sini, dan Y-nya sama dengan 4, di seputar sini ada 4, ini. Nah, lebih kurang seperti itu. Oke, perpotongannya membentuk nilai minimum. Baik, mari kita buat contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah kita akan mencari di mana fungsi ini memiliki titik minimum, maksimum, ataukah saddle point. Mari kita jawab. Tadi kan soalnya ini, kita cari turunan parsial terhadap X dan terhadap Y dan disamakan dengan 0. Ini turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y. Lalu kita rapikan, persamaan pertama menjadi 3Y, turunan X kuadrat, pindah ruas. Persamaan kedua menjadi 3X sama dengan Y kuadrat. Nah, dari dua persamaan ini, yaitu ini, kalau dibilang 3Y sama dengan X kuadrat, dan X kuadrat itu pasti positif. Kenapa? Kalaupun negatif, dikuadratkan pasti positif, sehingga 3Y menjadi positif. Maka Y-nya harus bilangan positif. Demikian juga 3X sama dengan Y kuadrat, dan Y kuadrat itu selalu positif. Karena bilangan negatif, dikuadratkan juga positif. Sehingga 3X itu harus positif, maka X-nya juga positif, artinya X dan Y itu dua-duanya bilangan yang lebih dari 0. Konsekuensinya apa? Jika kita temukan titik kritis XY, maka nilainya harus X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Andai kan kita dapatkan X-nya negatif, ya kita buang saja atau kita berikan. Itu syarat yang harus dipenuhi untuk nilai X dan Y untuk menjadi titik kritis. Sekarang kita gunakan metode substitusi atau eliminasi untuk menyelesaikan sistem persamaan yang seperti ini, ya, kuadratik. Maka ini kita atur ulang menjadi Y sama dengan X pangkat 2/3. Kemudian nilai Y sama dengan X pangkat 2/3 kita masukkanlah ke persamaan yang kedua ini. Kita peroleh hasilnya jadi seperti ini. Ya, akibat kita substitusikan jadi ini. Terus dirapikan jadilah seperti ini persamaannya. Kemudian dijadikan 0 dan difaktorkan. Maka ini X sama dengan 0. Yang pertama, yang kedua 27 kurang X pangkat 3 juga 0. Jadi ada dua persamaan yang membuat dia 0, ini dan ini. Oleh karena X sama dengan 0, maka Y-nya juga 0. Karena ini 3 kali 0 kuadrat sama dengan 0. Maka titik pertamanya 0,0. Berikutnya, kalau kita selesaikan persamaan ini, kita akan memperoleh nilai X1 sama dengan 3, X2 sama dengan min 3. Oke, saat X sama dengan min 3, atau kita langsung akar pangkat 3, masukkan X min 3 ke dalam persamaan sehingga kita dapat Y-nya 3. Dan ketika X-nya adalah 3, maka Y-nya juga 3. Tetapi, karena nilai X dan Y kedua-duanya harus bilangan yang positif, dan kita tadi telah mendapatkan fakta bahwa ini
titik stasionernya di sini negatif 3, maka ini abaikan, tidak usah peduli. Jadi dari 3 titik stasioner itu, hanya 2 ini saja yang memenuhi, karena X dan Y harus lebih dari 0 di sini, X-nya negatif 3. Hanya 2 ini yang memenuhi syarat. Nah, dari kedua ini, mana yang membuat maksimum dan minimum? Kita uji dengan turunan kedua. Oke, kita ingat lagi tadi, turunan parsial pertamanya ini, maka kalau diturunkan lagi terhadap X, jadinya ini, turunan parsial terhadap Y-nya ini, kalau diturunkan terhadap Y jadinya, karena turunan 9X itu jadi 0 ya, karena tidak ada Y-nya di situ. Maka setelah kita memperoleh nilai daripada turunan kedua, fxx, fyy, dan fxy, masukkanlah ke dalam persamaan M. Nah, ini. Masukkan. Jadi, masukkanlah ke dalam nilai itu untuk titik 0,0 dan 2,2. Andainya saya sederhanakan ketika kita masukkan, nilai M itu akan menjadi seperti ini dan ujungnya seperti ini. Dan ini bentuk yang paling sederhana dari M, maka nilai M-nya 36XY dikurang 81, dan nilai FXX turunan pasti keduanya adalah min 6X. Pertama, masukkan titik 0,0 ke dalam M dan ke dalam F. Turunan kedua. Nah, di turunan keduanya hasilnya 0. Di M hasilnya min 81. Oh, min 81 berarti dia negatif. Kan begitu. Kalau dia negatif di sini, ini negatif. Oke. Terus nilai turunan keduanya 0. Ya, ini tidak lebih dari 0, tidak kurang dari 0, maka kesimpulan kita langsung kepada saddle point. Jadi 0,0 menciptakan titik pelana. Sekali lagi kita masukkan sekarang titik yang kedua, yaitu 3,3 ke dalam M. M-nya menjadi 243, itu lebih dari 0, dan turunan kedua FFX-nya menjadi 6 kali min 3, karena titik yang dimasukkan 3 juga ya. Dan inilah min 18, dan min 18 kurang dari 0. Kembali kita gunakan ketiga sifat ini. Coba kita cek di sini ketiga-tiganya ini, apa yang kita peroleh. Karena M-nya katanya lebih dari 0, positif. Kemudian karena turunan keduanya negatif, turunan keduanya ini kurang dari 0, maka yang kita akan miliki adalah perpotongan antara ini dan ini, menjadikan dia 3,3 itu adalah nilai maksimum yang sifatnya lokal. Dan hasil gambarnya dengan aplikasi Wolfram Alpha atau yang sejenisnya, memberikan bentuk di mana fungsi 9XY dikurang X pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 kurang 6, bentuk kurvanya seperti ini. Dan ini adalah titik maksimumnya, ini titik saddle point-nya. Kalau kita bilang minimax ya, minimum atau maksimum. Nah, sebagai penutup ini ada bahan latihan. Anda perlu mencari nilai maksimum, minimum, dan saddle point dari fungsi yang diberikan dari nomor 3 sampai 23 dari buku sumber Mathematics and Application in the Management, Natural and Social Science karangan Margaret Lyles dan kawan-kawan. Ini nomor 3 hingga nomor 22. Kemudian kita lihat lanjutannya dengan melihat sisi kontekstual aplikasi daripada turunan parsial untuk dikerjakan pada soal 29 dan 30, 32 sampai 33. Kemudian ini adalah yang terakhir, data Eddie Carlos. Nah, lalu bisa Anda jawab pertanyaan ini, dan ini sumbernya dari Engineering Mathematics, A Foundation for Electronics, Electrical Communication, and Systems Engineer karangan Anthony Prof dan lain-lain. Demikian lecture kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.